Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat berjumpa kembali pada edisi pembelajaran statistik dengan tema bahasan pengukuran variasi kelompok atau yang lebih kita kenal dengan istilah varian. Baik, untuk mengawali penjelasan ini, pertama mari kita perhatikan gambar ini. Ada kelas A dan ada kelas B. Jadi kelas B ini ada sebuah rentang data dari 4 sampai antara 4 dan 8. Jadi ada 4, ada 8. Kalau dijumlahkan 4 tambah 18 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. Jadi 12 dibagi 2. Jadi dibagi ini, karena ada 2 angka, 8 dan 4. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi rata-ratanya sama dengan 6. Gimana dengan kelas A? Nah, kelas A ini sebenarnya mempunyai rata-rata 6 juga, cuman penyebarannya lebih lebar. Jadi ada angka 2 dan 10. Jumlahnya 12 juga, dibagi 2 sama dengan 6. Jadi kesimpulannya, keduanya mempunyai min atau rata-rata yang sama. Mana yang lebih baik ketika keduanya ini sama-sama mempunyai nilai rata-rata 6? Mari kita lanjutkan dulu. Oke. Kita bahas dulu deviasi variabilitas. Adalah derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Jadi ini penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral. Tendensi sentral itu bisa rata-rata, bisa mean, bisa modus, bisa median. Nah, tadi udah ketahuan kan bahwa rata-ratanya sama dengan 6. Berarti kalau tadi di kelas B ada nilai 4, maka ini sebenarnya kan nyebar 2 angka. Dari 6 nyebar 1, nyebar 2. Nah, jadi ini nyebar 2 angka. Kemudian yang angka 2 nyebar berapa? Berarti 1, 2, 3, 4. Nyebar 4 angka. Ini. Jadi nyebar. Itu yang dimaksud dengan penyebaran nilai variabel dari suatu tendensi sentral. Jadi nyebar dari rata-rata. Nah, penyebaran itu bisa negatif, bisa positif. Kalau yang 4 ini kan rata-ratanya 6. Jadi kalau ada 4 berarti kan ini kurang 2. Makanya nanti akan ditulis min 2. 4 min 2. Kalau yang 2 kan kurang 4 ditulis min 4. Kalau yang lebih nggak usah. Mestinya plus 2 atau plus 4. Oke, itu namanya penyimpangan, penyebaran dari nilai rata-rata yang berada di tengah. Oke, coba sekarang perhatikan. Bila distribusi A dan B dibandingkan, maka akan terlihat penyebaran distribusi nilai-nilai kelas A lebih besar atau lebih lebar dari kelas B. Nah ini kan yang A ini, mulai dari 2 sampai ke 10. Jadi kan dikatakan lebih lebar karena pusatnya ada di tengah ini, 6 ini kan lebar banget. Beda dengan yang 4 dan 8 ini lebih sempit. Oke. Jadi dikatakan yang lebih lebar ini yang lebih bervariasi. Jadi kurang homogen. Yang bagus tuh yang penyebarannya tidak terlalu menjauh dari rata-rata, itu yang lebih bagus. Jadi dalam hal ini sebenarnya kelas B ini lebih bagus dari kelas A, meskipun sama-sama mempunyai nilai rata-rata. Nah, coba perhatikan contoh ini. Bandingkan nilai Ahmad dan Hasan saat mengikuti seleksi masuk Unzah. Ahmad mempunyai nilai 60, 59, 61, 60, 60, sehingga kalau dijumlah sama dengan 300. Bagi 5 sama dengan 60. Jadi rata-ratanya 60 nilai Ahmad. Gimana dengan Hasan? Ada 80, ada 45, ada 60, ada 40, ada 75. Tapi kalau jumlah sama ini 300. Sehingga kalau dibagi 5 sama dengan 60.
Nah, 5 itu dari mana ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya data. Sama dengan 5. 300 jumlahnya data. Jadi 300 bagi 5 sama dengan 60. Nah, sekarang coba perhatikan. Meskipun keduanya memperoleh nilai rata-rata yang sama, yaitu sama 60, namun nilai Hasan sangat bervariasi ketimbang nilai yang dicapai Ahmad. Sehingga dapat dikatakan nilai Ahmad lebih stabil, lebih homogen daripada nilai Hasan. Jadi nilai Hasan ini yang bervariasi dan nilai Ahmad lebih homogen. Ini dalam kasus-kasus penentuan ranking di sekolah terkadang ibu guru, pak guru tidak paham ini. Jadi ketika nilainya sama biasanya yang dijadikan ranking itu yang ranking 1 misalkan yang lebih muda. Karena itu lebih tua maka dijadikan ranking kedua. Mestinya bukan dari situ, tapi berdasarkan pertimbangan range ini. Mana yang lebih homogen? Mestinya itu yang ranking 1. Oke, itu cara menentukan mana yang harus didahulukan ketika rata-ratanya sama. Maka kita bisa berpedoman ke variabilitas data ini. Jadi semakin homogen itu yang lebih bagus. Kemudian untuk mengukur varian atau variabilitas data itu ada 3 cara yang bisa ditempuh. Kita bisa menempuh cara range, cara varian, dan terakhir cara standar deviasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas range, varian, dan standar deviasi ini. Oke, kita mulai dari range. Apa range? Range adalah jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dengan rumus R sama dengan XT. Apa XT? Nilai tertinggi dikurangi XR, nilai terendah. Jadi X dikurangi XT. Jadi R sama dengan XT dikurangi XR. Jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dulu ketika pertemuan kedua saya pakai istilah high score, jadi H, dan low score. Oke, sekarang perhatikan contohnya. Dari nomor 1 sampai nomor 3, ini ada namanya A. Kita bisa sebut misalkan Ahmad. B bisa kita sebut namanya Budi. C kita sebut namanya misalnya C ini Cynthia. Oke, jadi Ahmad, Budi, dan Cynthia. Anda perhatikan nilai Ahmad atau A ini, nilai A ini nilai bahasa Arabnya 85, bahasa Inggris 55, bahasa Indonesia 75, agama 45, umum 65, sehingga kalau dicek mana angka terbesarnya itu ada high score itu ada pada angka 85 dan angka terkecilnya ada pada angka 45. Nah, cara mencari range adalah angka tertinggi dikurangi angka terendah. Jadi 85 dikurangi 45 sama dengan 40. Jadi ini range-nya. Oke. Kalau dijumlah 5 angka ini punya Ahmad 85 tambah 55 tambah 75 tambah 45 tambah 65 sama dengan 325. Ada 325 bagi 5, N-nya itu sama dengan 65. Jadi rata-ratanya sama dengan 65. Nah, kalau Anda perhatikan, yang Cynthia ini ternyata nilainya sama ini, 65, 65, 65, 65, 65. Nah, ini high score-nya, nilai tertingginya 65, nilai terendah 65. Sehingga kalau 65 dikurangi 65 sama dengan 0. Nah, dijumlah sama dengan 325, bagi 5 sama dengan 65. Jadi ketiganya rata-ratanya sama. Kalau ini misalnya ada di kelas, siapa yang udah jadikan ranking nomor 1? Mestinya ini yang angka 0 ini. Karena ini yang stabil, yang homogen. Baru angka 14. Jadi semakin kecil range-nya itu berarti semakin bagus. Dan semakin besar berarti semakin tidak mewakili data. Nah, coba kita baca ya. Ini. Semakin kecil jarak penyebaran nilai antara nilai terendah sampai nilai tertinggi, maka akan semakin homogen distribusi nilai tersebut. Jadi semakin kecil jaraknya antara nilai tertinggi dan terendah, maka semakin homogen. Nah, kalau nilai Cynthia tadi kan memang nggak ada jarak 65 ya 0. Maka ini yang paling bagus meskipun ini sulit ditemukan. Sebaliknya, makin besar range-nya, maka akan semakin berserakan, bervariasi nilai-nilai yang ada dalam distribusi tersebut. Jadi yang paling besar di sini kan
nilainya si Ahmad ini 40. Berarti nilai 40 ini semakin berserakan. Kian kecil range dari suatu data, kian cenderung menganggap mean yang diperoleh merupakan wakil yang representatif. Dikatakan wakil representatif, ini kan rata-rata 65 Mbak mean-nya. Coba lihat datanya, betulkah data Cynthia 65? Oh ternyata umum 65. Representatif kan memang sama. Oh ini 65, 65, 65. Kalau kita lihat misalnya datanya Budi, ini rata-ratanya juga sama, 65. Tapi kita masuk ke datanya, oh 70. Oh ternyata 70 ini lebih 5. Kalau 60 kurang 5. Kan begitu. Nah, ini yang dikatakan kurang mewakili. Jadi kalau 65 tadi ini yang nilainya itu kan betul-betul mewakili. Tapi kalau yang punya Budi kan ini ada lebih, ada kurang. Nah, ini yang dikatakan kurang mewakili. Ya, demikian juga nilai Ahmad seperti itu. Nah, coba Anda perhatikan kalau nilai Ahmad ini nilai rata-ratanya 65, kok ada nilai bahasa Arab 85? Apa berarti ini? Kalau rata-ratanya 65, kok nilainya 85? Berarti ada selisih 20. Nah, itu yang dikatakan semakin lebar, Mbak. Nggak mewakili. Masa 65 jadi 85? Nah, itu dikatakan bahwa ini nilainya tidak mewakili, rata-ratanya tidak representatif. Itu yang dimaksud. Oke, jadi sini kian kecil range dari suatu data, kian cenderung menganggap mean yang diperoleh merupakan wakil yang representatif. Sebaliknya kian besar range-nya akan cenderung menganggap mean yang diperoleh itu sifatnya meragukan. Jadi ragu, masa 65 kok 85 faktanya, itu hanya kita menjadi ragu, itu range. Oke, sekarang kita belajar variance. Varian merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Nah, mungkin Anda akan sedikit sulit mempelajari ini kalau nggak belajar contohnya dulu. Kita awali dari contoh dulu. Misalkan, tentukan varian dari data berikut. Datanya ada 2, ada 3, ada 6, ada 8, 8, 11. Kemudian biar mudah data ini, kita bantu dimasukkan ke kolom. Kita butuh bantuan penolong berupa tabel. Masukkan di sini. Ada 2, ada 3, ada 6, ada 8, 11. Jadi datanya dimasukkan ke sini. Lah, untuk menghitung ini lebih enak kita pakai Excel. Oleh karena itu kita masuk ke Excel aja dulu ya. Kita masuk ke ya, ini datanya saya hapus dulu ya biar terasa. Ini lebih enak cara ngerjakannya. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini datanya tadi. 2, 3, 6, 8, 11. Oke. Ya, saya hapus dulu. Oke. Ini datanya N-nya sama dengan 5. Kenapa 5? Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka. Jadi N-nya sama dengan 5. Oke. Sekarang untuk masuk ke yang tadi ada istilah kodrat-kodrat atau simpangan. Jadi kalau di bukunya Pak Sugiono ya, di buku Pak Sugiono, saudara bisa lihat di sini di halaman, sebentar saya buka dulu biar sesuai dengan buku. Di halaman Oke, di halaman 58 ya, Mbak. Punya Pak Sugiono ada di halaman 58. Oke. Sekarang langkahnya gimana? Pertama, kalau mengerjakan seperti ini kan X-nya udah ketemu, tapi selanjutnya apa ini? X1 ada. Kenapa X1? Karena ini namanya X1, 2. Kalau 3, X2. Kalau 6, X3. Kalau 8, X4. 11, X5. Maka N-nya sama dengan 5. Oke. Ternyata yang harus kita cari ini X1 dikurangi rata-rata. Jadi X bar, X ini rata-rata. Nah, karena rata-rata yang belum ketemu, maka kita harus mencari rata-rata. Gimana cara mencari rata-rata? X-nya dijumlahkan dulu. Ini dijumlahkan ya. Dijumlahkan, kita pakai ke sigma ini di pojok ini. Kita klik sini. Oke, udah ketemu 30. Setelah itu gimana? 30 ini ini 30 masukkan ini kan rumusnya. Sigma X, jumlah X. Kita masukkan ke rumus 30 ini. Kemudian N-nya sama dengan 5. Nah, ini 5. Maka 30 bagi 5 sama dengan 6. Karena itu rata-ratanya sama dengan 6. Udah kita tulis ini. Rata-ratanya sama dengan 6. Oke.
Setelah kita udah selesai seperti ini, baru kita lanjutkan ke sini. Jadi X dikurangi rata-rata X1 berarti 2 dikurangi rata-rata. Nah, kita coba sama dengan X-nya kita klik aja, kemudian kurangi rata-rata sama dengan 6. Klik di sini, kemudian ya kita sebelum ini biar tidak ada bermasalah nanti, pastikan saudara nanti sebelum enter ini Anda tekan F4 ya, F4 sehingga muncul dolar ini, Mbak. Ada tanda S dolar itu. Ketika muncul dolar ini apa artinya? Ternyata ada B yang dikunci, ini B10. Berarti ini B, ini B ya. Oh, ini B10. B10. Oh, ini yang ternyata yang dikunci ini, B10 ini. Jadi ada B ketemu dengan 10. B10 ini yang dikunci, Pak. Kenapa biar dikunci? Biar ketika nanti bisa drag ke bawah, kita tarik itu bisa. Coba kita enter lah itu. Langsung ketemu 4. Kalau nggak dikunci, Mbak, dolar itu ditarik nggak bisa di drag, nih kacau artinya. Nah, kalau udah pakai dolar seperti ini dikunci kita tarik. Nah, ini cara menarik, cara drag. Jangan plus yang besar ini, plus yang kecil hitam. Pastikan kita tarik. Oke. Apa artinya ini, Mbak? Ternyata ini X2 ini tidak sama dengan rata-rata. Rata-ratanya 6. Berarti 2 ini kan untuk sama dengan rata kurang 4. Maka di sini kurang 4. 3 untuk sama dengan rata-rata yang 6 kurang 3. Ditulis min. 6 karena rata-rata sama dengan 6 ditulis 0. Kalau 8 rata-rata ini udah lebih 2 ditulis 2. Boleh dikatakan lebih 2. Bisa diganti plus boleh. Plus 2 boleh. Kalau 11 kan lebih 5. Maka ditulis 5. Plus 5 boleh. Lebih 5. Oke. Sekarang baru kita lanjutkan langkah selanjutnya untuk mencari di rumus ini. Kan rumusnya jumlah X dikurangi rata-rata dikodratkan. Nah ini. X dikurangi rata-rata kemudian dikodratkan. Gimana caranya? Kita tulis sama dengan kemudian ini yang dikodratkan, Pak. 4 diklik, kemudian kita kali apa? Karena ini kodrat berarti 4 kali 4. Kemudian kita enter sama dengan 16, baru kita tarik. Oke, sip, baru ketemu 54 jumlahnya ini. Jadi kalau kamu nggak punya jumlah sini misalnya kita hapus ya, kita hapus dulu. Gimana cara menjumlahkan? Di blok aja. Kemudian kita masuk ke jumlah yang di sini, yang pojok atas ini. Yang ini kita klik aja, langsung keluar 54. Nah, sekarang baru kita masukkan ke rumus, Mbak. Jadi kan ada rumusnya. Jadi varian itu rumusnya S2 ini lambang varian ya. S2 varian sama dengan jumlah X dikurangi rata-rata. Nah, jumlah X dikurangi rata yang kodrat kan ini 54. Maka 54 masukkan ke rumus. Kemudian N-1 kan N-nya tadi 5 kurangi 1. Jadi N-1 berarti 4. Berarti 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Ini contohnya udah saya ini. Oke. Udah saya kerjakan pakai Excel seperti itu. Ya. Tuh saudara, ketika ini sudah selesai, mari kita kembali ke ini. Baru Anda paham ini di sini. Jadi varian merupakan jumlah kodrat semua deviasi nilai individu. Nah, ini kan jumlah kodrat. Yang kodrat kan ini, Pak. Ini yang kodrat ya, ini yang kodrat. Jumlahnya yang kita pakai, berarti 54. Jadi merupakan jumlah kodrat semua deviasi. Deviasi ini penyimpangan. Pak Suwono istilah simpangan. Semua deviasi penyimpangan, nilai-nilai individual. Ini nilainya 2, 3, 6, 8. Nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Rata-ratanya tadi ketemu 6 ini. Jadi ini 6 ini rata-rata. Nah, ini kan jadi 4 dikodratkan jadi 16. Maka ini yang dicatat, Mbak. Nah, jadi jumlah kuadrat semua deviasi itu. Semua penyimpangan dari rata-rata. Jadi ini. Akhirnya kan ini sama dengan yang tadi kan. Jadi N-nya 5, rata-ratanya 6. Kemudian kita masukkan ke rumus, 54 masukkan ke rumus. N-1 sama hasilnya seperti ini. Nah, semoga dengan cara ini Anda menjadi paham terhadap contoh yang ada di sini.
Selanjutnya kita masuk di variasi data kelompok. Kalau yang ini data tunggal ya. Variasi data tunggal ini baru data kelompok. Nah, ini untuk mengerjakan ini pun kita harus kembali ke Excel lagi ya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini cara praktiknya. Ini langsung praktik ya. Jadi pertama ini F-nya jumlahnya, berarti N-nya ini sama dengan 80. Kalau N-1 nanti 79. Nah, sekarang yang perlu kita selesaikan langkah 1 ini mencari median. Ini median atau nilai tengah. Gimana cara mencari median atau nilai tengah? Di sini udah ada petunjuk. Ini klik sama dengan, kemudian klik median. Jadi kita coba klik sama dengan, kemudian klik median. Sampai mi aja udah muncul, Pak. Kalau kita double klik ya, kalau laptop. Kalau pakai HP cukup klik. Oke, setelah itu ini katanya gimana? Klik 70, titik koma dan klik 74. Oh, berarti kita masuk di sini, klik 70. Oke ya, kemudian titik koma, kata petunjuk langkah 1. Kemudian klik 74, tutup kurung. Nah, oke ya. Sehingga muncul di sini median dalam kurung B5 dan C5. Mana B5 kan ini, Pak? B sama lurus dengan 5. Yang C juga lurus dengan 5 baru tutup kurung. Setelah itu baru kita enter. Nah, betul apa tidak? Ya dicek aja. 70 tambah 74 sama dengan 142. Oh, ternyata betul. Bagi 2 sama dengan 72. Kalau sudah betul, pastikan Anda di drag ke bawah. Oke. Nah, ketika sudah seperti ini, maka untuk menjumlahkan, Anda cukup tekan ini. Yang tadi di pojok, sigma ini, epsilon, ini kita tekan. Udah ketemu 517 X-nya. Oh, nggak perlu jumlah ini sebenarnya. Kita hapus saja ya, nggak perlu jumlah. Ini nggak perlu dijumlah sebenarnya. Kan nggak butuh jumlah di situ. Yang dijumlah nanti Fx-nya. Oke. Langkah 2, frekuensi dikalikan median. Jadi F, frekuensi dikalikan median. Jadi ini sini F dikalikan X. Oke, kita coba ya. Sama dengan ini F-nya. F, kita ambil 1, kemudian kali median. Median 72, enter. Ketemu 216. Baru ini juga di drag ke bawah. Seperti biasa ya. Kita tarik ke bawah. Langsung kalau nggak ada jumlahnya kita hapus dulu boleh. Jadi cara menjumlahkan ini kamu cukup di blok aja seperti ini. Kemudian dijumlahkan pakai ini pojok. Sudah muncul 374. Oke. Ketika sampai di efek pastikan karena ini mau cari rata-rata Anda harus tahu rata-rata dulu. Rumus rata-rata kan ini. Min rata-rata sigma fx bagi f. Nah, ini kan ini sigma fx bagi x. Jadi jumlah fx bagi F. Nah, kita lihat jumlahnya kan 3.745. Kita pindah ke sini. 3.745, kemudian F-nya 80, ketemu 4681. Nah, kita muncul di sini udah, Pak. Nah, caranya ya. Udah muncul 46,81. Caranya gimana? Ini aja. Sama dengan 3745 dibagi 80. Nah, di sini berarti min itu masih masuk di langkah keempat, min. Mencari rata-rata. Rumusnya jumlah fx bagi f. Jumlah fx ini bagi x. Nah, kan seperti itu. Kalau ada di sini sudah ada caranya. Klik sama dengan klik jumlah fx 3745, garis miring, klik jumlah itu semuanya itu 80, kemudian jumlah x, kemudian enter. Nah, jadi kalau situ jadi ini, Mbak. 37 sama dengan 374 garis miring, klik 80 kemudian enter, maka ketemu 4681. Oke ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya baru karena rata-ratanya. Jadi pastikan untuk mengerjakan ini saudara harus paham, harus tahu dulu rata-ratanya. Karena rata-ratanya udah ketemu 4681 baru kita lakukan sama dengan. Jadi X-nya apa ini? Ternyata X-nya adalah 72. Kan dikurangi itu, dikurangi. Maka kita penghubung, dikurangi rata-rata, rata-ratanya kita klik 46,81. Oke, yang seperti ini pastikan Anda tekan F4 dulu.
biar bisa di-drag ke bawah. Nah, kalau sudah muncul seperti dolar, kita enter, baru di-drag ke bawah ya. Oke, di-drag ke bawah seperti itu. Sip. Iya, oke, udah ketemu, bisa cek itu ya. Oke, ketika sudah seperti ini, nah, saya akan sampaikan dulu untuk HP, ya. Untuk HP karena tidak punya F4, maka caranya yang HP ini ya kan tidak punya F4 harus ditulis seperti ini. 4681 ditulis ke bawah semuanya. Ini kalau Anda mau ini ya juga boleh, bisa misalkan seperti ini. Ini langsung di drag aja bisa kok. Ini seperti ini diklik kemudian kita tarik ke bawah. Kalau Anda males mau nulis kita drag aja, ditarik. Udah muncul seperti itu. Nah, untuk HP seperti itu ya. Baru di HP gimana? Ini kan sudah jelas. X dikurang X bar. Sudah ada ini X-nya, ini X rata-ratanya. Maka caranya sama dengan, oke ya, sama dengan ini diklik X-nya, X dikurangi rata-rata ini, kemudian enter. Nah, tuh. Kalau di HP pakai seperti itu, kemudian di drag ke bawah ya, shift sama. Kan sama, ada beda ini. Ini yang ini persis tidak ada bedanya. Ketika udah masuk situ, sebenarnya antara HP dan laptop menjadi sama. Gimana langkah selanjutnya? Ini kan dikodratkan. X dikurangi rata-rata dikodratkan. Ya biasa. Sama dengan gitu ya. Sama dengan, kemudian mana yang dikodratkan ini, Mbak? Karena X dikurangi rata-rata. Berarti ini diklik, dikodratkan itu sama dengan kali berapa? Ya, kali 25,19. 25,19 kali 25,19. Maka klik lagi. Setelah itu baru ini lihat Anda ini. G5 kali G5. Kan ini G5, ini G. Itu 5. G5 kali G5 baru enter. Setelah itu di drag ke bawah seperti biasa ya. Di drag ke bawah. Jadi kalau lihat petunjuknya mencari simpangan deviasi. Ini mencari simpangan deviasi tadi ya. Kemudian ini mengkodratkan simpangan. Ini simpangan atau deviasi. Baru yang terakhir ini frekuensi dikalikan simpangan. Ini sama dengan frekuensinya kan F. Ini F bintang dikalikan simpangannya kan ini. Maka muncul di 5 kali H5. Jadi ini D. D5 kali H5. Itu caranya ya biar bisa memahami. D5 kali H5. Ketika udah selesai baru kita enter. Ketika sudah enter baru kita drag ke bawah ya. Kita drag ke bawah. Oke, muncul ini. Ini sama kalau kita hapus dulu. Kita delete. Kita ini di blok aja dulu. Baru dijumlahkan pakai ini ya. Pakai jumlah ini. Ketemu itu. Ketika sudah seperti ini, oke ya. Oke, kita coba. Tadi kan sampai 68 sudah. Sekarang kita kepakai rumus ini sekarang. Nah, ini rumusnya kan. Varian sama dengan jumlah F kali X kurangi rata-rata. Dikodratkan kan ini berarti. Jadi ini kan. F kali X kurangi rata-rata dikodratkan. Berarti kan ini. Ketika udah ketemu berarti jumlahnya kan ini jumlahnya. Maka dimasukkan ke rumus 11772,19. Ini persis masuk. Kemudian N-nya kan 80. Kurangi 1 maka masuk sini 80 kurangi 1. Ketika Anda lakukan, ini caranya kan udah dibagi. Maka saya pakai Excel seperti ini. Varian, ini kamu klik ini akan muncul ini. 116. Kok 1 ini jadi HI. I16 kan ketemu 16 ini Pak. I16 dibagi D17 berarti D17 ini berarti ya. Oh ini 79 D17 karena 80 kurangi 1. Nah, yang ketemu seperti ini. 149,02. Oke, kalau Anda ragu boleh saya hapus dulu. Saya tulis misalkan di sini sama dengan saya klik ini. Kemudian garis miring dibagi. Dibagi mana? Dibagi 79 karena N-1, kemudian saya enter, maka hasilnya sama dengan ini. 149. Ya.
Ini kalau standar deviasi, ya kalau standar deviasi, kita ini kan baru varian. Kalau standar deviasi, maka kita cukup ditambah dikodratkan. Jadi varian ini dikodratkan. Bagaimana cara mengkodratkan? Sebentar, ini ada contoh lain aja masuk. Ini. Ini kan sama, Mbak. 149 data yang tadi, biar Anda praktek nanti sini, standar deviasi. Anda ini, ini sama nggak? Oke, ya, cek ini sama, 149,015. Kemudian kita masuk ke sini, karena rumusnya kalau ini pakai kodrat, jadi ini dikodratkan aja, Mbak. Kalau dikodratkan, jadi ini diketik 149, pakai akar gini. Pak kok dikodratkan? Dicari akarnya maksud saya. Dicari akarnya ketemu seperti ini. Biasanya dalam ini, dalam Excel ini kan ini sudah istri, caranya gampang sekali. Biasanya di sini Anda tulis sama dengan ya. Kemudian ketik SI. Akan muncul SQRT, kamu ketik ini, double klik. Oke, di HP juga sama ini kan. Muncul SQRT, kemudian ini di blok, Mbak. Tutup kurung. Baru setelah itu enter. Akhirnya ketemu 12,21. Jadi standar deviasinya ini ketemu 12,21 persis yang ini. 12,21. Ini kalau diberikan jadi 12,21. Nah, makanya ini nanti kalau saudara ini buat latihan ini nanti. Kalau udah seperti ini nanti hasilnya berarti udah betul gitu. Saya kasih rumus jawaban dulu ini. Itu ya. Jadi kalau standar deviasi cukup ditambahi akar. Jadi akar 149 sama dengan ini. Jadi akarnya aja dicari standarnya. Jadi ini. Ini dicari akar, cari akarnya dengan pakai SQRT tadi. Nah, dari sini saudara, kalau kita lari ke sini, maka sudah selesai materi kuliah kita yang seperti ini. Jadi ini sudah, kemudian masuk ke sini. Nah, ini kan standar deviasi, ini rumus-rumusnya udah dipakai. Yang penting kan Anda paham ini dulu, paham 1172, masuk ke sini bagi ini kan pasti udah tahu, oke? Kemudian kalau standar deviasi, ini standar deviasi kan sama dengan yang barusan. Cuman bedanya ada akar. Dari pakai rumus itu kan ada akarnya. Ini kan ada akarnya, ini akar, ada akarnya. Ada akarnya. Kalau barusan tanpa akar ini. Sementara yang ini ada akarnya. Maka bedanya hanya mencari akar. Jadi ditambah akar. Ini kan sama dengan 149 yang tadi ditambah akar seperti ini. Mungkin itu ya. Kalau Anda baca di Pak Sugiono bisa baca halaman 58 dan 59 di situ ya. Nanti akan saya kirim juga lembar praktek biar saudara bisa mempraktikkan. Hal-hal yang kurang paham bisa ditanyakan ke saya. Demikian materi ini. Mohon maaf kalau ada salah, keliru, dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.